sehingga akar daripada tanaman yang teman-teman miliki itu bisa bertumbuh secara optimal ya, dengan menggunakan media tanam seperti ini. Oke, nah ini tingginya ini bisa sampai 5 meter teman-teman. Teman-teman bisa lihat di atas. Ini batangnya kita tanam di mana? Nah, di sini. Nah, ini sudah kita petikin dari buah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini sekarang buah terakhir. Teman-teman bisa lihat masih cukup baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di channel kami, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan-kegiatan kami selama berada di negara Taiwan ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru pertama kali menemukan channel ini. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Dan terkhusus kepada sobat tani semuanya yang sudah subscribe di channel ini, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Amin ya. Oke. Teman-teman, video kita kali ini ya masih sama seperti kemarin-kemarin, yaitu menyajikan berbagai kegiatan seputar perkebunan dan keseharian saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah berada di tengah perkebunan tomat di dalam greenhouse atau rumah kaca yang seperti ini teman-teman ya. Ya. Oke, perkebunan tomat ini berada di kabupaten salah satu daerah di Taiwan yang bernama Kabupaten Nantau ya. Oke, tomat ini ditanam di dalam rumah kaca seperti ini dengan menggunakan media tanam kokopet ya, seperti teman-teman lihat ini. Kita sedikit membahas sebelum ke topik yang lain soal kokopet ini teman-teman ya. Bahannya kita tahu ya, dari serat kelapa, sehingga media tanam ini sangat ramah lingkungan ya, karena ini limbah pertanian, sehingga ini sangat mudah terurai teman-teman. Kelebihan yang lain daripada kokopet ini ya, ini mampu menyimpan air selama 2 hingga 3 minggu teman-teman, sehingga untuk kelembaban media tanam ini tidak diragukan lagi, cukup stabil ya tentunya ya. Nah, kelebihan yang ketiga, kokopet ini atau media tanam ini kita tahu dia memiliki aerasi yang cukup baik, sehingga akar daripada tanaman yang teman-teman miliki itu bisa bertumbuh secara optimal ya, dengan menggunakan media tanam seperti ini. Kita balik kameranya dulu teman-teman ya. Nah, yang seperti teman-teman lihat ini, di media tanam ini kita menanam 2 bibit ya, awal seperti ini. Lalu kemudian nanti kita pisahkan sejak tanaman ini lebih kurang berusia 15 hingga 25 hari setelah tanam. Kita pisahkan ke kanan dan ke kiri seperti ini, sehingga nanti pada saat kita melilitkan tali penopang atau ajir seperti ini itu lebih mudah teman-teman ya. Tadinya di sini ada gesper, hanya saja kita lepas karena tanaman ini sudah akan kita bersihkan secara keseluruhan untuk kita tanam lagi. Lalu kemudian kita lilit sehingga bisa berdiri tegak seperti teman-teman lihat ini. Ini tanaman ini tinggi sekali teman-teman, bisa sampai 4-5 meter. Sepanjang batang ini adalah buah. Nah, semuanya buah ya. Dan usianya sejak hari pertama tanam sampai nanti kita bersihkan sudah masuk di 6 bulan. Tidak lama lagi kita bersihkan ya. Jadi 6 bulan ya. Dalam 1 tahun kita bisa menanam tomat yang jenis seperti ini. Ada juga jenis yang satunya itu 1 tahun. Sekali tanam selama 1 tahun baru kita bersihkan.
seperti itu. Oke ya. Nah, di sini pada saat kita lilitkan seiring waktu berjalan, tunas-tunas air yang tumbuh di seputaran ketiak daun atau batang-batangnya ini kita tentunya bersihkan ya, karena kita tahu cukup menyerap nutrisi karena kita fokus pertumbuhan ke atas dan buah, sehingga tunas air seperti ini itu memang kita bersihkan. Lalu penanganan yang kedua tentunya pemberian nutrisi yang seimbang begitu, yang teratur, dan penyerbukan teman-teman. Bunga tomat ya, kita lakukan penyerbukan pada saat sudah keluar bunga seperti ini, yang kuning ini. Ya, kita menggunakan alat vibrator atau polinator begitu. Teman-teman bisa lihat di internet, itu sudah banyak sekali. Dan baiknya alat itu bisa digunakan selama 3 hari 3 malam. Artinya baterainya itu cukup tahan teman-teman, cukup lama ya. Nah, kita lakukan penyerbukan dengan menggunakan alat. Tetapi ada juga yang menggunakan lebah pekerja ya. Kalau di sini kita menggunakan alat penggetar atau polinator seperti yang saya katakan tadi. Oke, nah ini tingginya ini bisa sampai 5 meter teman-teman. Teman-teman bisa lihat di atas. Ini batangnya kita tanam di mana? Nah, di sini. Nah, ini sudah kita petikin dari buah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini sekarang buah terakhir. Teman-teman bisa lihat masih cukup baik ya. Masih sangat bagus buahnya. Oke. Nah, baiknya ketika kita budidaya tomat di dalam greenhouse ini, seperti teman-teman lihat ini, tentunya sangat baik ya. Yang pertama, sirkulasi udara itu baik sekali, untuk panas juga lebih merata, tidak ada yang kelebihan panas, tidak ada yang kekurangan udara panas begitu. Artinya sirkulasi udara di dalam rumah kaca ini itu panasnya merata teman-teman. Oke, yang kedua, ini terhindar dari siklus angin kencang ya, dan tentunya tanaman ini juga terhindar dari serangan hama seperti ya burung, serangga, kemudian mungkin ya kutu kebul begitu, dan lain-lain. Nah, ini kemudian untuk penyiraman airnya cukup terkontrol dengan menggunakan irigasi seperti ini ya, irigasi tetes ya teman-teman. Oke. Nah, saat ini di Taiwan lagi musim dingin teman-teman. Kita lihat buah-buah ini mengalami beberapa masalah. Ada yang pecah kulit ya, pecah kulit seperti ini. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, penyiraman air yang tinggi, pengaruh cuaca ya, yang berubah secara tiba-tiba. Yang ketiga, kekurangan nutrisi kalium ya, atau kalsium ya gitu. Nah, seperti ini. Akan tetapi saya meyakini teman-teman, ada 2 tanaman tomat ini mengalami pecah kulit seperti yang teman-teman lihat tadi. Kemungkinan itu perubahan daripada cuaca, artinya dari dingin, basah, lembab begitu, tiba-tiba cuaca itu berubah menjadi panas terik, sehingga pertumbuhan buah tomat ini tidak normal ya. Pertumbuhan di dalam itu cepat, tiba-tiba berubah secara cepat. Akhirnya buah tomat mengalami pecah kulit seperti yang teman-teman lihat. Nanti kita akan tunjukkan ketika kita mendapatkan buah tomat yang pecah teman-teman.
Yang kedua, kekurangan nutrisi. Yang ketiga adalah penyiraman air yang berlebihan. Nah, jika penyiraman air yang berlebihan, kemungkinan tidak ya teman-teman, karena kan tanaman ini terhindar dari hujan. Yang kedua, tanaman ini juga penyiraman airnya cukup terkontrol dan menggunakan pengaturan air, yaitu selenoid. Yang ketiga, kemungkinan dari kekurangan nutrisi atau yang saya sebutkan tadi. Nah, seperti ini. Ya, ini pecah seperti ini. Akan tetapi rasa daripada tomat ini tidak berubah teman-teman. Artinya tetap rasa tidak berubah begitu, hanya saja ya memang dari segi ekonomis sudah tidak ada ya. Artinya kita petik ya kita buang saja teman-teman. Seperti itu. Nah, ini saya tadi sambil jalan ke sini ngontrol hama monyet, karena hama monyet di sini cukup banyak ya, susah sekali untuk kita kendalikan. Nah, ini kita berada tepat di pinggir jalan raya teman-teman. Nah, tomat ini berada di salah satu kabupaten yang namanya Nantau ya, Kabupaten Nantau di negara Taiwan ini. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih yang baru pertama kali menemukan channel ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, dukungannya, agar pada saat saya nanti upload video, teman-teman tidak ketinggalan video terbaru menarik selanjutnya dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.